Laki-laki juara menang dengan cara terhormat. Wewombu Aruko. Saya juga gak bakal rela kalau kamu dicium cowok lain. Nggak perlu takut untuk melepas yang salah buat dapetin yang lebih baik. Halo para pencinta movies, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Juara yang rilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan seorang anak laki-laki bernama Bisma yang memiliki bakat ilmu bela diri dalam darahnya. Hanya saja bakat luar biasa tersebut tidak pernah disadari karena ibunya selalu berusaha menjauhkan dari hal yang berhubungan dengan bela diri. So guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam alur ceritanya. Check it out! Film ini dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Bisma. Di sana ia tinggal bersama ibunya yang bernama Sarah. Hari itu adalah hari pertama Bisma masuk kampus. Ketika di perjalanan, mereka ditilang oleh polisi karena mengendarai motor sambil membawa gerobak. Karena hari itu adalah hari pertama Bisma masuk kampus, akhirnya gerobak mereka ditahan oleh polisi. Jadi, maaf, Anda saya tilang. Setibanya di kampus, dia melihat para senior di kampus itu sedang memarahi maba yang datang terlambat. Untuk menghindari para senior tersebut, Bisma pun masuk ke dalam sebuah mobil yang ada di depannya. Tanpa disangka, di dalam mobil itu ada seorang wanita cantik yang bernama Bella. Bella pun terkejut dan berteriak karena Bisma tiba-tiba sudah ada di dalam mobilnya. Lalu tiba-tiba mereka dihampiri seorang pria yang bernama Atar. Ia adalah pacar Bella dan juga merupakan senior di kampus tersebut. Kemudian Bisma meminta maaf kepada Bella. Tetapi Atar yang sudah termakan api cemburu langsung memukul Bisma. Gue minta maaf sama Bella, bukan sama lo. Ketika dipukuli, untungnya seorang dosen memanggil Atar dan teman-temannya untuk mengurus maba yang lain. Atar yang masih emosi pun berkata akan menghabisi Bisma saat di ospek. Ketika Atar dan teman-temannya pergi, Bella pun meminta maaf atas kejadian tersebut. Bisma pun memaklumi hal itu dan berkata kalau dia jadi pacar Bella, dia juga tidak akan rela jika Bella didekati oleh pria lain. Wajar, saya juga gak bakal rela kalau kamu dicium cowok lain. Ketika Bisma pulang, ia langsung membantu ibunya yang sedang berjualan mie ayam. Kemudian Bisma dihampiri oleh pria misterius yang langsung menanyakan wajahnya yang lebam. Kelihatan ya? Laki-laki juara menang dengan cara terhormat. Ketika Bisma sedang menonton TV sambil karate, ia mendengar ibunya yang terbangun dan langsung mengganti acara TV tersebut. Karena dia selalu dilarang oleh ibunya untuk belajar bela diri apalagi sampai berkelahi. Dengan sedikit alasan, Bisma berhasil lolos dari kecurigaan ibunya. Pada pagi hari saat ospek dimulai, para maba sedang berusaha meminta tanda tangan senior sebagai syarat dari ospek mereka. Ketika Bisma meminta tanda tangannya Bella, Atar yang masih kesal langsung menghampiri mereka dan langsung mengerjai Bisma dengan cara membuang pulpen ke tong sampah dan meminta Bisma untuk mengambilnya. Kelakuan lo tuh kayak anak gak sekolah. Udah sini cepet buat tanda tangan. Keterlaluan banget sih lo. Saat Bisma berusaha mencari pulpen tersebut, tiba-tiba temannya Atar pun dengan sengaja memasukkan Bisma ke dalam tong sampah itu. Karena yang dilakukan Atar itu keterlaluan, Bella pun sangat marah. Walaupun diperlakukan seperti itu, Bisma masih tetap sabar dan dia mendapatkan pulpennya. Setelah mendapatkan tanda tangan dari Atar, Bisma pun dengan sengaja memeluk Atar dengan baju kotornya. Makasih banyak. Atar yang emosi pun langsung pergi. Kemudian saat Bisma ingin meminta tanda tangan Bella, ia pun disuruh untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu. Sehabis membersihkan dirinya, Bisma melihat ibunya yang sedang memberikan mie ayam gratis kepada mahasiswa di sana dengan maksud supaya Bisma tidak dibully di kampus tersebut. Tetapi malah sebaliknya, Bisma justru dibully oleh Atar yang melihatnya. Basmi, ternyata nyokap lu tukang dagang bakmi.
Seiring berjalannya waktu, Bisma mulai akrab dengan mahasiswa di kampus tersebut. Di sana, ia bertemu dengan Bella yang ingin latihan menari. Bisma yang berniat ingin mengikuti UKM karate pun mencari tempat latihannya. Tetapi ketika ia sampai di tempat latihan itu, ternyata Atar yang menjadi pelatihnya dan Bisma pun mengurungkan niatnya. Berdiri yang tegak. Ini contohnya nih. Belum apa-apa udah mundur. Lalu ketika Bisma ingin pergi, ia melihat poster Atar di dinding dan langsung mencoret-coretnya. Ternyata teman Atar melihat posternya tersebut. Saat Bisma sedang melarikan diri, ia terhenti karena melihat Bella yang sedang latihan menari. Di sana Bisma kaget karena pria misterius itu tiba-tiba muncul di sampingnya. Si Om ngapain di sini? Begitu ada kesempatan, kamu kejar. Di tengah obrolan, Bisma ketahuan oleh Bella yang sedang mengintip. Ia beralasan sedang mengobrol dengan seseorang. Tapi anehnya, pria misterius tiba-tiba menghilang. Bisma pun langsung pergi dari tempat tersebut. Pada malam hari, kampus sedang mengadakan sebuah acara. Bisma yang sedang mencari Bella pun diajak pergi keluar oleh temannya Atar. Di sana, Bisma sudah ditunggu oleh Atar dan teman-temannya. Kemudian, Bisma dibully dan dicoret-coret wajahnya dengan alasan balas dendam. Ia juga dipukul sampai skateboardnya hancur. Lo pikir kita nggak tahu siapa yang coret-coret foto kita tadi siang? Rasain lo. Kemudian saat Bisma sedang membersihkan wajahnya, Atar bersama teman-temannya masuk dan mengusir semua orang yang ada di sana. Kemudian Bisma mendengar percakapan Atar bersama seorang wanita dan sedang memberikan narkoba. Melihat hal tersebut, Bisma pun langsung menyemprotkan air kloset yang membuat Atar menjadi kotor dan langsung melarikan diri. Lalu Atar menyuruh teman-temannya untuk mengejar Bisma. Saat sedang melarikan diri, Bisma tidak sengaja menabrak pintu kaca sampai pecah yang membuat ia tertangkap dan dibawa ke suatu tempat. Bisma! Bella yang ingin menghentikannya pun dibentak oleh Atar agar tidak ikut campur. Atar yang sangat emosi pun menyuruh Bisma untuk bersujud di kakinya. Tetapi Bisma yang sangat berani tidak mau melakukannya yang membuat ia dipukuli sampai tidak sadarkan diri. Lu nyembah sama gue. Kalau enggak, gue habisin biar semua orang tahu kalau lu itu cuma gembel. Tak lama dari itu, pria misterius datang dan ingin membantu Bisma. Saat ingin menangkap Bisma, ternyata pria misterius itu tidak bisa menangkapnya karena tembus dari tubuhnya. Atar yang berniat membunuh Bisma, tiba-tiba ia tersadar karena air mata pria misterius itu jatuh ke wajahnya Bisma yang membuat Bisma menjadi kuat dan berhasil mengalahkan Atar bersama teman-temannya. Dalam keadaan setengah sadar, Bisma menyuruh Atar untuk melarikan diri karena dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Kemudian Bisma pun pingsan. Lalu Bisma terbangun di rumah sakit. Tak lama dari itu, Bella datang dan ternyata ia yang membawa Bisma ke rumah sakit dan juga melaporkan Atar ke polisi. Di sisi lain, Atar dan teman-temannya sedang dimarahi oleh bosnya karena kalah dari Bisma. Lalu bosnya itu menyuruh Atar untuk mencari tahu kenapa Bisma bisa sekuat itu. Saat kondisi Bisma mulai membaik, dia langsung membantu ibunya untuk membuat mie. Bisma yang tidak sengaja memecahkan lampu membuat ibunya kaget dan terjatuh. Tetapi dengan cepat Bisma menyelamatkannya. Sontak saja semua orang kaget karena melihat Bisma yang begitu tangkas. Bisma, keren banget. Ya keren sih. Tapi Keesokan harinya di kampus, Bisma tidak sengaja melihat Bella dan Atar sedang bertengkar. Di sana Bella memutuskan hubungannya dengan Atar karena kelakuan Atar sudah melewati batas. Kemudian Bella langsung pergi dan menyendiri di taman. Tiba-tiba Bisma datang menghampiri Bella dengan maksud agar Bella tidak sedih. Bisma pun memberikan gombalan yang membuat Bella pun tersenyum. Saya udah suka sama kamu. Dan sakit yang kan terobati. Kemudian
Kemudian Bisma mengantarkan Bella pulang ke rumahnya. Bersamaan dengan itu, ayahnya Bella juga tiba di rumahnya. Melihat tingkah konyol dan lucunya Bisma, ayahnya Bella pun menyukainya. Ketika Bisma ingin pulang, tiba-tiba motornya pun mogok yang membuat ia harus mendorongnya sampai rumah. Di perjalanan, Bisma ditelepon oleh Bella yang ingin menemaninya ngobrol sampai rumah. Tapi tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabrak motornya dan ternyata itu adalah Atar bersama teman-temannya. Oh, mau. Hebat lu Basmi, masih bisa berdiri lo. Kemudian Atar bertanya kenapa Bisma bisa kuat pada malam itu. Bisma yang tidak tahu apa-apa langsung dipukuli oleh Atar. Ketika dalam keadaan di pojokan, tiba-tiba Bisma dirasuki lagi oleh pria misterius yang membuat Bisma bisa mengalahkan Atar dan teman-temannya. Tak lama dari itu, Bella datang karena merasa khawatir. Kemudian Bisma yang tidak terkendali ingin menghabisi Atar pun dihentikan oleh Bella. Setelah itu Bisma pun langsung pingsan. Ketika Bisma terbangun, ia melihat ibunya tertidur saat sedang menemaninya. Lalu Bisma keluar dan bertemu dengan karyawan ibunya. Karyawan ibunya pun berkata bahwa ibunya Bisma sangat khawatir sampai menutup dagangannya karena melihat Bisma yang diantar pulang oleh Bella dalam keadaan babak belur. Lalu Bisma berkata ia ingin menjadi kuat agar bisa melindungi ibunya. Tetapi ibunya tidak mengizinkannya untuk berlatih bela diri. Tak disangka ibunya sedang menguping pembicaraan Bisma dengan karyawannya. Kemudian ibunya pun mengajak berjualan di suatu tempat. Saat sedang berjualan, Bisma sedang dinasihati oleh ibunya dan sedang dilihat oleh pria misterius. Di sisi lain, bos Atar yang bernama Kobar sedang melihat video saat Atar bertarung dengan Bisma. Dia yakin bahwa jurus yang Bisma pakai adalah jurus yang pernah melukainya 20 tahun yang lalu. Karena merasa emosi, dia menendang salah satu teman Atar sampai tidak sadarkan diri. Lalu Kobar menyuruh Atar untuk membawa Bisma kepadanya. Scenes berpindah memperlihatkan Bisma yang sedang memegang balon untuk diberikan kepada Bella. Lalu dia dihampiri oleh seorang wanita yang sudah diselamatkannya saat dibawa oleh Atar di toilet kampus. Wanita tersebut sangat berterima kasih kepada Bisma. Tak lama dari itu, Bella datang dan langsung membawa pergi Bisma. Saat sedang mengobrol, Atar menghampiri mereka dan berkata bahwa ia ingin meminta maaf kepada Bisma. Untuk menebus kesalahannya itu, Atar mengajak Bisma untuk berlatih silat bersama. Lalu Bella yang merasa aneh pun mencoba melarang Bisma untuk menyetujui tawarannya Atar. Tetapi Atar yang mudah memaafkan itu tetap menerimanya. Terus lo pikir orang yang tega ngelakuin ini semua ke lo bisa berubah? Orang itu berubah karakternya itu butuh proses, butuh waktu. Scenes berpindah memperlihatkan Atar yang sedang video call dengan ibunya. Di sana ibunya berkata bahwa perceraian dengan ayahnya sudah disetujui oleh pengadilan. Akhirnya pengadilan memutuskan perceraian kami. Tak lama dari itu, Bella datang ke rumahnya untuk membujuk Atar supaya tidak melakukan hal yang jahat kepada Bisma. Atar yang sangat emosi pun langsung menyandra Bella. Singkat cerita, Atar dan teman-temannya membawa Bisma pergi untuk menemui Kobar. Di sana Kobar bertanya apa hubungannya Bisma dengan Karisma. Karena Bisma tidak kenal dengan Karisma, Kobar pun menyuruh Atar menyerang Bisma untuk mengetes kemampuan silatnya Bisma. Lalu Kobar memaksanya mengaku dengan cara menyandra Bella. Bisma yang ingin menolong Bella pun dipukuli oleh Kobar. Lalu Kobar berkata akan membebaskan Bella jika Bisma dapat membuktikan dirinya bahwa Bisma adalah anaknya Karisma dan Kobar pun pergi. Atar dan teman-temannya yang masih berada di sana pun langsung mengeroyok Bisma. Kemudian pria misterius yang melihat Bisma dikeroyok itu pun langsung merasuki tubuh Bisma dan menghabisi Atar beserta teman-temannya. Setelah itu Bisma pulang untuk mencari kebenarannya. Lalu ia menemukan foto ibunya bersama Karisma yang ternyata selama ini adalah pria misterius yang mengikuti Bisma. Dia pun menanyakan hal itu kepada ibunya dan bilang bahwa dia sering melihat ayahnya yang sering datang ke toko dan menemaninya saat membuat mie. Mendengar hal itu, ibunya pun marah dan mengatakan bahwa ayahnya sudah mati karena dibunuh orang. Padahal jasa ayahnya sudah banyak untuk negara, tetapi jasanya tidak dihargai dan hanya menjadi penjaga klub malam.
Ayahnya juga sering dipaksa melakukan pertarungan judi dan harus kalah. Karena alasan itulah yang membuat ibunya tidak mengizinkan Bisma belajar bela diri karena takut Bisma akan sama seperti ayahnya. Kemudian ibunya memberitahu tempat semua penghargaan ayahnya disimpan. Bisma pun langsung bergegas pergi ke tempat tersebut. Ketika sampai di sana, Bisma bertemu dengan ayahnya dan langsung melepas rindu. Papa selalu berdoa biar Papa dikasih waktu untuk bisa pamit sama kalian. Untuk bisa mastiin kalau kalian baik-baik aja. Di tengah obrolan, ibunya datang untuk menyusul Bisma. Kemudian Bisma berkata bahwa ayahnya sedang berada di tempat itu. Tetapi ibunya tidak mempercayainya. Lalu Bisma menyuruh ibunya untuk menanyakan pertanyaan yang hanya diketahui oleh ayahnya. Tanya sama Bisma yang cuma papa tahu jawabannya. Kenapa dia tidak penuhi permintaan saya di saat kamu lahir? Tanya sama dia, Bisma. Karena kamu bilang Bisma sama seperti aku. Kamu bilang Bisma juara. Setelah Bisma berhasil menjawab semua pertanyaannya itu, ibunya pun baru percaya bahwa Karisma benar-benar berada di tempat tersebut. Kemudian mereka bertiga melepas rindu. Setelah itu, Bisma bersama ayahnya mendatangi tempat yang Kobar maksud. Bisma yang sudah dirasuki oleh ayahnya bertarung melawan anak buah Kobar. Di sisi lain, ibunya Bisma menelpon polisi dan juga langsung menyelamatkan Bella yang sedang disandra. Siapa takut? Setelah Bisma berhasil mengalahkan anak buahnya Kobar, ia pun pergi menemui Kobar. Di sana Kobar berniat balas dendam karena dahulu Karisma telah membutakan salah satu matanya. Kemudian Kobar juga berkata akan membunuh semua keturunan Karisma dan pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Karisma keluar dari tubuh Bisma dan perlahan menghilang. Dan juga di saat-saat terakhir Karisma menghilang, ibunya Bisma juga dapat melihatnya. Kemudian Kobar langsung menyerang Bisma dengan sebuah pisau dan berniat membunuh Bisma. Di tengah pertarungan saat Bisma terpojokkan, ibunya memberikan semangat kepada Bisma yang membuat ia menjadi kuat kembali. Setelah Bisma mengalahkan Kobar, ia tidak tega untuk membunuhnya. Tak lama dari itu, polisi pun datang dan menangkap Kobar beserta Atar dan teman-temannya. Lalu film pun berakhir. Temen kamu yang satu ini Unik ya, Pak? juara.